Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya ke Mas Surya, sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana kali ini kita akan mengambil tema pemenuhan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Edisi hari ini, hari Kamis, di lembar kalender yang ke-5 Desember 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa di 082339947707, ataupun juga Anda bisa simak di radio streaming radiomadani.online maupun juga di YouTube-nya Radio Madani Official, dan di Instagram di Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan Bincang-Bincang Sehat. Sudah hadir Dr. Muhammad Halim Nur Rahman B, ya. Beliau adalah dokter umum Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mas. Ya, alhamdulillah kali ini bisa hadir untuk program siar Bincang Sehat dengan mengambil tema pemenuhan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, gitu ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu kira-kira apa itu penyandang disabilitas dan bagaimana status mereka di masyarakat, ya? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, sebelumnya saya mungkin izin untuk menjelaskan terlebih dahulu ya. Untuk penyandang disabilitas sendiri itu, dia itu adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam fungsi tubuh sensorik maupun fungsi tubuhnya yang mempengaruhi aktivitas mereka sehari-hari. Jadi contohnya itu dia gangguan ada yang melihat, mendengar, ataupun bergerak seperti salah di otot, tulang, persendian, dan seterusnya. Kayak orang-orang seperti post-stroke ataupun gangguan memori pada ingatannya itu termasuk dari penyandang disabilitas. Nah, kalau misalkan dari penyandang disabilitas juga di sini kalau saya lihat dari datanya itu cukup besar juga, dan kurang lebihnya itu mereka sering dianggap didiskriminasi kalau menurut saya. Jadi mereka mempunyai hambatan akses terhadap kesehatannya secara umumnya. Jadi nggak seperti orang-orang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Gitu ya. Lalu kira-kira apa sih yang dimaksud dengan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas ini? Ya, jadi kalau misalkan untuk akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, itu adalah fasilitas kesehatannya itu yang dimana bisa diakses oleh semua orang, maupun orang yang tidak disabilitas maupun yang disabilitas. Nah, itu mencakup dari kemudahan mereka untuk datang ke rumah sakit, konsultasi dengan dokter, sampai dia menerima pengobatan ataupun terapi yang seharusnya mereka terima. Jadi pasien itu harusnya nyaman, aman, dan tentram untuk datang ke rumah sakit tanpa harus memikirkan disabilitas mereka, seperti itu. Ya, oke, baik. Nah, silakan pendengar pecinta Madani, tentu kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Nah, Dok, kira-kira apa saja ya tantangan utama dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas ini, ya? Iya, kalau misalkan yang bisa saya jelaskan mungkin ya di lapangannya seperti apa. Di beberapa ada emang tantangan untuk penyandang disabilitas. Itu pertama seperti hambatan fisiknya. Fisiknya, contoh beberapa fasilitas kesehatan yang pernah saya datangi itu belum lengkap, mungkin masih dalam tahap pembangunan ataupun seperti gimana, yang infrastrukturnya ramah disabilitas seperti adanya rem atau lift ataupun kamar mandi khusus. Dan alhamdulillahnya kalau misalkan di Aisyah itu udah ada lift dan remnya udah ada, gitu. Selain itu juga kalau misalkan dari selain itu ada stigma yang tadi saya sempat singgung sedikit. Itu beberapa penyandang disabilitas dia tidak mau datang ke rumah sakit dikarenakan takutnya menerima penanganan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki disabilitas. Dan juga kalau misalkan di sini saya kurang tahu untuk presentasinya seperti apa. Dan untuk disabilitasnya itu kalau misalkan tunarungu, dia untuk alat dengarnya itu harusnya sudah ada dari BPJS dibantu, dan juga dari rumah sakitnya diarahkan untuk ke
penyedia layanan untuk alat bantu medisnya seperti itu. Iya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun, nampaknya ini sudah ada yang masuk nih dok ya. Coba saya terima dari Koko di Ngrowo ya. Pertanyaan begini, bagaimana peran Rumah Sakit Aisyah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas layanan kesehatan ya? Oke. Seperti apa ya? Yang pertama, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan untuk peran RS Aisyah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas layanan kesehatan. Jadi untuk yang pertama tadi saya sudah singgung juga. Untuk yang pertama yang kita bisa tingkatkan itu masalah fasilitasnya, dan alhamdulillah sekarang RS Aisyah sudah dalam bangunan yang baru. Itu bisa menambah volume dan juga menambah inklusivitasnya, kayak memudahkan pasien-pasien disabilitas untuk datang ke sana dan aksesnya dipermudah seperti itu. Dan untuk selainnya nanti kita bisa ditambahkan lagi melalui kegiatan-kegiatan yang rutin untuk meningkatkan awareness ataupun meningkatkan menurunkan stigma-stigma tertentu terhadap disabilitas. Iya, oke, baik. Terima kasih tadi Mas Koko di Ngrowo. Untuk yang kedua, ini pertanyaannya masih dari Mas Koko. Apakah pasien disabilitas dilibatkan dalam evaluasi atau pengembangan layanan rumah sakit ya? Bapak? Oke. Kira-kira bagus ya pertanyaannya. Kira-kira. Oke, untuk pasien disabilitas dilibatkan dalam evaluasi atau pengembangan layanan rumah sakit. Untuk itu dari saya sebagai dokter umum yang menerima dan melayani pasien di tempat dan di lapangan itu tidak membeda-bedakan pasien disabilitas maupun pasien yang umum. Jadi dari saya sendiri untuk penanganannya ataupun menjadi evaluasi ke depannya itu secara holistik, maupun pasien umum maupun pasien disabilitas dan seterusnya, itu menjadi salah satu poin penilaian bagaimana pasien puas tidak dengan layanan di RS tersebut yang mereka sudah datangi dan seterusnya. Untuk nanti evaluasinya mungkin itu lebih berhaknya dari tingkatan-tingkatan yang lebih atas daripada saya, mungkin bisa disampaikan kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya saya bacakan ini masih dari Mas Koko. Apa harapan dan target Rumah Sakit Aisyah untuk meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas di masa depan ya? Masa depan ya? Oke, untuk harapannya mungkin terutama di RS Aisyah dengan dipermudahnya akses ke rumah sakitnya, dengan nanti dipermudahnya juga pasien datang ke rumah sakitnya, itu bisa ditambah juga dengan pendamping mungkin yang seperti tunarungu ataupun disabilitas lainnya untuk mempunyai pendamping sebagai berkomunikasi dengan dokter yang nanti akan menanganinya. Dengan itu saya yakin untuk penanganan selanjutnya itu bisa lebih optimal dan juga lebih baik daripada yang sekarang. Itu ya, tentu untuk selalu berbenah ya ke depannya, bagaimana supaya pelayanan di Rumah Sakit Aisyah menjadi lebih baik, terutama juga pada penyandang disabilitas gitu ya. Oke, baik. Nah, berikutnya ini, bagaimana masyarakat dapat mendukung Rumah Sakit Aisyah dalam menciptakan pelayanan yang lebih inklusif bagi pasien disabilitas ya. Oke. Untuk masyarakatnya sendiri sebetulnya itu bisa mendukungnya dengan menerapkan pemikiran-pemikiran yang bahwa disabilitas itu mempunyai hak yang sama dengan orang-orang sekitar kita yang tidak memiliki disabilitas. Dengan itu, pasien-pasien disabilitas tidak mempunyai keraguan untuk datang ke rumah sakit ataupun mendapatkan pelayanan dikarenakan dengan disabilitasnya. Selain itu, mungkin banyak di sekitaran rumah sakit ataupun terutama di wilayah Bojonegoro banyak LSM juga yang bisa membantu untuk menangani kasus tersebut. Jadi bisa lebih membantu ataupun
mendampingi pada saat nanti orang disabilitas akan berobat ke rumah sakit ataupun ke layanan fasilitas kesehatan terdekat. Iya, oke, baik. Terima kasih Mas Koko yang sudah ikutan gabung di Ngrowo ya, dengan tema kita pemenuhan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas ya. Bersama dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, silakan Anda juga kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Dok, kira-kira mengapa ya penting bagi penyandang disabilitas ini untuk mengetahui hak mereka ya? Untuk hak mereka supaya terpenuhi gitu ya? Hak-haknya seperti itu supaya terpenuhi, ya gitu. Karena untuk mereka pentingnya tahu hak mereka untuk mendapatkan pelayanan itu mereka bisa lebih percaya diri dan meminta layanannya lebih sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kadang juga kalau misalnya penyandang disabilitas itu rasa ragu ataupun tidak tahu bahwa mereka mendapatkan berhak mendapatkan fasilitas pelayanan yang sama, itu mereka jadi tidak mendapatkan pelayanan yang optimal. Jadi dengan mereka memahami hak-hak yang mereka seharusnya dapatkan, itu bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik dan setara mungkin dengan orang-orang lainnya seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian terkait tentang hak-hak tadi dok ya. Di mana kan apa yang namanya disabilitas kan punya hak yang sama. Betul. Ya kira-kira apa saja hak-hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan ini? Hak yang didapatkan harusnya apa saja kira-kira ya? Oke, untuk yang saya ketahui, untuk hak-hak yang harusnya didapatkan oleh penyandang disabilitas itu sebenarnya udah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ada ya. Di mana hak-hak penyandang disabilitas itu yang pertama, adanya hak atas layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Yang kedua, hak atas rehabilitasi medis baik fisik maupun mental. Yang ketiga, mendapatkan informasi kesehatan yang mudah diakses seperti bahasa isyarat ataupun alat bantu visual. Dan yang keempat itu hak akses fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas. Dan yang terakhir itu adalah hak atas asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan untuk membantu pembiayaan pengobatannya. Seperti itu. Iya, itu adalah hak-hak bagi disabilitas ya. Betul. Oke, juga punya hak yang sama dalam hal pelayanan kesehatan ternyata ya. Nah, Dok, kira-kira bagaimana ya rumah sakit seperti Rumah Sakit Aisyah ini mendukung akses kesehatan untuk penyandang disabilitas ini ya? Oke, mungkin ini tadi saya sudah sebutkan juga kayak misalkan menyediakan adanya rem untuk misalkan orang yang post-stroke ataupun orang yang tidak bisa jalan untuk dapat akses ke rumah sakitnya lebih nyaman dan juga dia bisa dibantu dengan konsultasi ataupun layanan yang bisa membimbing ataupun menemani pada saat di rumah sakitnya seperti apa ataupun bisa dilaksanakannya pelayanan home care di mana tenaga medisnya kalau misalkan orangnya itu tidak bisa datang ke rumah sakit, tenaga medisnya yang datang ke tempat rumahnya untuk melakukan pelayanan seperti itu mungkin. Gitu ya. Oke. Terus mungkin kalau boleh tahu dong ya, apa kira-kira langkah yang sudah diambil ya pemerintah untuk mendukung hak kesehatan bagi penyandang disabilitas ini? Oke, untuk dari pemerintahan di sini saya kurang paham, jadi karena kayak saya bukan asli orang sini juga. Tapi mungkin secara umum atau Indonesia begitu? Ya, mungkin secara Indonesia yang saya ketahui itu ada beberapa kebijakan sama regulasi yang memang sudah mengatur untuk hak kesehatan penyandang disabilitas. Yang pertama itu ada Konvensi on Rights on Person with Disability atau CRPD, yaitu konvensi yang diadakan ataupun disahkan sama PBB pada tahun 2006 yang dilaksanakan di Indonesia melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi udah ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 dan juga ada komitmen SDGs ataupun SDGs yang dimana Indonesia itu berkomitmen untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal ataupun bisa dibilang no one left behind, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu juga pemerintah sudah aktif meningkatkan aksesibilitas
di layanan-layanan umum, terutama di layanan kesehatan kayak Iya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, dan ini nampaknya ada yang masuk lagi dari Maptuka ZA. Ini pendengar setia ya, selalu aktif ketika ada talk show seperti ini, selalu ikutan gabung ini ya. Oke, baik. Pertanyaannya yang pertama begini, apakah rumah sakit menyediakan pendampingan khusus bagi pasien disabilitas saat mengakses layanan? Kira-kira ada pendampingan enggak ini? Oke, untuk saya kebetulan saya baru sekitar 2 mingguan ya di RSIC ya, jadi belum begitu mengetahui untuk mekanismenya seperti apa. Iya. Dan untuk sekarang yang bisa saya sarankan itu untuk orang-orang yang punya disabilitas itu didampingi dengan keluarganya ya. Gitu. Dia mengetahui riwayatnya bagaimana dan bisa berkomunikasi dengan lancar seperti itu. Dan ada beberapa dokter juga yang sebenarnya itu banyak mempelajari tentang bahasa, contohnya bahasa isyarat. Itu jadi orang-orang dengan disabilitas juga emang sudah di welcome dengan baik untuk masuk ke fasilitas kesehatan seperti itu. Untuk di RSIC nanti coba saya follow up lagi, nanti kalau misalkan saya sudah menemukan jawabannya, saya bisa koordinasi. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Ini karena memang dokter baru ini ya di Rumah Sakit Aisyah, jadi mungkin belum tahu secara detailnya. Iya. Tapi mungkin kali yang di depan sana bisa ya, Pak. Namun saya di belakang layar. Oke, baik. Yang kedua ini, bagaimana prosedur registrasi atau pendaftaran untuk pasien disabilitas ya di rumah sakit ya? Mungkin jika di Rumah Sakit Aisyah atau di rumah sakit lain gitu ya. Oke. Untuk sekarang karena kita menjunjung tinggi itu kesetaraan, jadi untuk semua itu pasien disabilitas, mau pasien itu bayar dengan umum maupun pasien itu bayar dengan BPJS, itu dari pelayanan rumah sakit yang saya pernah kunjungi dan yang di Aisyah sekarang itu disetarakan, tidak ada pembedanya, dan diusahakan dengan optimalisasi fasilitas kesehatan yang terbaik yang bisa kita berikan. Kayak gitu. Iya. Dan insya Allah memang untuk pendaftarannya di Rumah Sakit Aisyah sudah bisa online ya ini, termasuk pasien disabilitas bisa ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk berikutnya, apakah tersedia layanan konsultasi online untuk pasien disabilitas yang kesulitan datang ke rumah sakit ya? Ada. Wah, dari layar belakang ada gitu ya. Nanti tinggal bisa diakses aja di website Aisyah-nya ataupun gitu ya. dengan online bisa. Bisa ya. Oke, nanti bisa ini untuk Ibu Siti Maptuka. Jadi bisa konsultasi online ya untuk pasien disabilitas yang kesulitan datang ke rumah sakit ya. Di Rumah Sakit Aisyah sudah ada. Oke. Wah, kalau mungkin di rumah sakit lain kita tidak tahu ya. Yang tahunya di Rumah Sakit Aisyah karena yang di belakang tadi sudah memberikan isyarat ada gitu. Oke, baik. Yang keempat ini, bagaimana rumah sakit menangani komunikasi dengan pasien disabilitas, terutama yang memiliki gangguan pendengaran atau bicara ini ya? Oke, yang pertama mungkin secara umum ya, mungkin saya menjelaskan apa yang pernah saya alami dan saya kerjakan. Itu dengan pendengaran ataupun pembicaraan masih bisa dimediasi dengan berupa tulisan, ataupun kita bisa menilai sebagai dokter itu berdasarkan kalau misalkan orangnya tidak bisa berbicara, dia bisa menjelaskan apa yang dirasakan dan dia bisa menjawab iya ataupun tidak. Jadi kita bisa mendiagnosis ataupun menganamnesis pasiennya seperti apakah ada nyeri perut, pasiennya bisa mengangguk ataupun tidak mengangguk, dan kalau misalnya nyeri perut daerahnya di sebelah mana, dan bisa ditunjukkan dan seterusnya sampai nanti bisa teridentifikasi pasiennya itu dia terkena penyakit apa dan bisa diobatinya dengan obat apa, seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Ibu atau Mbak Siti Maptuka sudah terjawab ya di program share bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Lalu kira-kira mengapa ya pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas ini sangat penting nih, Dok ya?
Oke, kenapa sangat penting? Karena yang pertama, kesehatan itu adalah hak asasi manusia, hak semua manusia untuk sehat walafiat jasmani dan rohani tanpa terkecuali, dan setiap orang itu kalau misalkan sakit berhak mendapatkan pelayanan yang sama di semua kalangan seperti itu. Oke, baik. Nah, ini saya kembali terima yang sudah masuk lagi nih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi mau tanya. Wah, ini Rosi, ini juga sama pendengar aktif di Madani. Setiap ada bincang-bincang sehat itu baik di Madani selalu aktif ya. Oke, baik. Pertanyaan begini. Apakah ada alat bantu atau teknologi yang digunakan untuk mempermudah pelayanan bagi pasien disabilitas ya? Alat bantu teknologinya mungkin apa ini maksudnya? Untuk mungkin yang bisa saya tangkap dari pertanyaannya, alat bantu dan teknologi untuk mempermudah pelayanan pasien disabilitas. Sekarang di era digitalisasi mungkin banyak yang terbantu dengan adanya konsultasi online seperti yang tadi sebelumnya ditanyakan. Jadi orang-orang yang kesulitan untuk datang seperti untuk jalan ataupun mobilisasi ke rumah sakitnya bisa dengan konsultasi online melalui via telepon ataupun video call untuk mempermudah pelayanannya. Selain itu pun kalau misalkan seperti alat bantu misalnya pendengaran. Iya betul seperti itu bisa juga mungkin ya, kalau misalkan di pertanyaan itu alat bantu pendengaran itu ada beberapa kasus yang memang itu bisa tercover oleh BPJS dan itu bisa dilakukan pemasangan alat bantunya. Jadi untuk mempermudah nanti orang dengan disabilitas pendengaran itu bisa mendengar lebih baik dibanding sebelumnya. Iya. Karena sekarang ini banyak ya orang-orang tua yang pakai alat bantu pendengaran. Betul, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kedua. Bagaimana rumah sakit mengedukasi keluarga atau pendampingan pasien disabilitas mengenai perawatan kesehatan ya? Apakah bagaimana untuk mengedukasi keluarga? Dari bagian RS mengedukasi keluarga ataupun pendamping pasien disabilitas mengenai perawatan kesehatan. Itu yang pertama, dari pendampingnya sendiri harus paham dari penyakitnya. Jadi kita sebagai dokter bukan hanya mengedukasi pasiennya. Kalau untuk pasiennya itu misalkan dengan disabilitas yang tidak bisa berbicara ataupun tidak bisa mendengar, kita wajib juga untuk mengedukasi dari pendampingnya dan diusahakan dari pendampingnya ini untuk yang mengantar ke RS ataupun yang mengobatinya itu orang yang sudah tahu bagaimana keluhannya dari awal. Jadi untuk penanganannya itu bisa lebih mudah, dan untuk kedepannya itu bisa diedukasinya dengan cara kalau misalkan orangnya itu bisa beberapa orang, itu bisa untuk pada saat konsultasi ke rumah sakitnya itu bisa dibawa, jadi bisa enak untuk dijelaskan untuk pergantiannya bagaimana, dan untuk perawatan misalkan ada lukanya kayak gimana dan seterusnya mungkin kayak. Oke, baik. Terima kasih, dan berikut Dok ini ya pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang dihadapi Rumah Sakit Aisyah dalam memberikan pelayanan bagi pasien disabilitas? Nah ini, ini yang tahu mungkin di belakang juga. Iya. Oke, baik. Tantangan yang paling terbesar yang dihadapi oleh RS Aisyah untuk sejauh ini, sebuah tantangan itu bukan berarti tidak bisa dilakukan, dan sebuah tantangan itu membuat semua orang bisa mendapatkan poin lebih, dalam artian bisa memahami. Kalau misalkan terdapat tantangan seperti ini lagi, sudah tahu cara keluarnya seperti apa. Tapi untuk real case-nya bagaimana, itu RS Aisyah mungkin lebih berhak ke orang yang sudah lama di RS Aisyah, jadi bisa lebih memberitahu sebagaimana. Oke, baik. Termasuk akses pelayanan ya. Betul. Sudah selalu berbenah tentu Rumah Sakit Aisyah ini ya. Oke, baik, dan mungkin nanti akan ada dibangun gedung baru ini, bagaimana nanti termasuk juga bisa melayani pasien disabilitas dengan cara apa untuk bisa masuk naik ya, karena kabarnya ini sampai lantai berapa ya Pak? 7 ya. Ini bagaimana ya bagi pasien disabilitas, tentu ada solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk disabilitas ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini,
bagaimana rumah sakit menjamin aksesibilitas bagi pasien pengguna kursi roda? Wah, ini yang perlu ya, yang perlu perlu di highlight ya. Untuk RS menjamin aksesibilitas bagi pasien pengguna kursi roda. Mungkin yang sekarang sudah diterapkan di RS Aisyah itu adanya penggunaan lift dan juga akses yang masuk ke rumah sakitnya itu tidak diberikan tangga. Jadi kalau misalkan orang yang mau berkunjung ke rumah sakit dengan kursi roda itu sudah gampang. Dan kalau misalkan sekarang di insya Allah kalau misalkan gedungnya yang baru sudah jadi, saya kurang tahu bagaimana aslinya, tapi kalau bisa saya dapatkan dari dokter-dokter yang sudah senior, itu akan lebih mudah aksesnya ke sana. Dengan 7 lantai, mungkin liftnya nanti lebih banyak aksesnya, dan juga nanti akses ke rumah sakitnya lebih gampang, dan rawat jalannya itu disesuaikan dengan lantai-lantai yang aksesnya mudah didapatkan. Iya. Oke, baik. Terima kasih tadi Mbak Rosi yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, dan alhamdulillah tadi semuanya sudah dijawab dengan tuntas oleh dokter ya. Dan meskipun dokter ini baru, ya mudah-mudahan nanti tidak ada penanya yang menggunakan bahasa Jawa. Karena dokternya nanti kan orang asli Bandung ya. Iya, betul. Kalau bahasa Sunda bisa, kalau pakai bahasa Sunda saya tidak bisa. Oke, baik. Terima kasih untuk penanya yang sudah ikutan gabung di program Siar Bincang-Bincang Sehat. Kemudian dok, kira-kira bagaimana ya penyandang disabilitas ini dapat mengakses layanan kesehatannya? Oke, kalau misalkan penyandang disabilitas itu dapat mengakses layanan kesehatannya dengan beberapa cara. Itu pertama, dengan ikut BPJS Kesehatan itu bisa membantu semua kalangan dan juga semua orang untuk mendapatkan layanan jaminan kesehatan yang lebih mudah terjangkau, dan juga selain itu mendatangi fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas, kayak misalkan Rumah Sakit Aisyah yang udah ada lift dan juga ada rem untuk kursi roda yang lebih mudah aksesnya, dan juga tadi sudah dijelaskan ada beberapa perangkat ataupun media yang disediakan oleh Rumah Sakit Aisyah untuk melakukan pengobatan seperti via online ataupun telepon, dan juga beberapa hal-hal yang sedang kita kerjakan seterusnya. Gitu ya. Oke, baik pendengar pecinta Madani dimanapun Anda sudah bersetengah jam ya perbincangan kita, dan kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio, dan bagi Anda kami undang interaktifnya di 0823 3994 7707 ya. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan. Kita akan break dulu, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani dimanapun Anda kembali di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi siar hari ini mengambil tema dengan pemenuhan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas ya, bersama dengan Dr. Muhammad Halim Nur Rahman. W-nya ini panjang sekali. Oke. Kalau boleh tahu mungkin W-nya apa nih, Dok? Wijaya Sumantri. Wijaya Sumantri. Ini kalau dipakai ditulis di ijazah itu wah panjang. Ke bawah dia pindah lagi. Oh gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, silakan kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 08233994 7707. Nah, Dok, kira-kira apa saja ya langkah konkret yang harus diambil untuk meningkatkan akses kesehatan bagi penyandang disabilitas ini ya? Oke, untuk meningkatkan akses kesehatan sebenarnya ada beberapa langkah yang mungkin bisa saya sampaikan. Berdasarkan penilaian saya, yang pertama itu yang pasti itu peningkatan infrastruktur. Jadi fasilitas kesehatan yang dia harus ramah disabilitas, seperti yang tadi kita sudah sering bahas, seperti akses tanjakannya atau rem, lift, dan juga misalkan toilet khusus. Selain diakses di bidang kesehatan, sebenarnya itu harus diterapin juga di fasilitas-fasilitas umumnya, jadi orang-orang disabilitas bisa juga dapat hal yang sama kayak gitu. Dan yang kedua itu mungkin nanti bisa dilakukan adanya peningkatan alat bantu medis, kayak lebih banyak menyediakan alat bantu untuk kursi rodanya, ataupun alat dengarnya, ataupun
orang-orang yang bisa memediasi dari penyandang disabilitas dengan dokter yang sebagai nanti penanggung jawabnya, atau enggak dokternya juga ikut dilatih untuk melakukan bahasa isyarat ataupun bisa mengartikan dari bahasa-bahasa yang lain sehingga komunikasinya terjalin dengan baik dan benar kayak gitu. Selain itu ada edukasi di kalangan masyarakatnya ataupun di sosial di lingkungan masyarakatnya. Bisa ada ngelakuin kampanye ataupun adanya bakti sosial ataupun sejenisnya yang bisa meningkatkan ataupun menghilangkan stigma tentang disabilitas itu tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan orang lain. Dan juga selain dari itu fasilitas kesehatan yang bisa diakses untuk disabilitas tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak rumah sakit aja ataupun orang-orang dengan disabilitas saja, tapi semua sektor harus bekerja sama untuk meningkatkan taraf kehidupan orang-orang yang mungkin mempunyai kebutuhan khusus. Jadi seperti pemerintah, swasta, ataupun organisasi masyarakat harus bisa menjalin kerjasama yang baik dalam tujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, jadi bisa diakses sama semua orang kayak gitu. Dok, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya sebagai masyarakat untuk mendukung mereka para disabilitas ini ya? Oke, yang pertama untuk yang memiliki peran mendukung penyandang disabilitas antara lain mungkin yang bisa saya alami juga, soalnya kakek saya itu penyandang disabilitas itu post stroke, jadi butuh banyak support dari keluarga-keluarga sekitar dan juga butuh dukungan ataupun butuh edukasi ke orang-orang yang memberikan penanganannya. Jadi dari situ harus banyak dukungan dari keluarga, kayak harus selain itu juga bisa orang-orang yang memberikan penanganannya bisa ikut ke beberapa institusi untuk belajar lebih lanjut bagaimana cara menangani orang stroke, bagaimana cara orang menangani dengan keterbatasan untuk mendengar, berbicara, dan sebagainya. Jadi bisa lebih baik untuk menangani pasiennya. Oke, baik. Terima kasih dan pendengar, ini saya terima dok. Ada masuk lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan ikut tanya dok ya. Apa yang menjadi fokus utama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas ya? Fokus utamanya apa ini? Oke, ini fokus utama untuk RS Aisyah Bojonegoro ya? Ya, dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang pertama yang bisa saya kasih tahu dari sekarang itu RS Aisyah Bojonegoro itu sedang meningkatkan fasilitas dari yang bisa diaksesnya, kayak sekarang lagi membangun dengan gedung yang baru dengan akses yang lebih mudah. Jadi itu mungkin sekarang fokus utama RS Aisyah menjadikan pelayanannya lebih bisa mudah diakses oleh semua orang, semua kalangan kayak gitu ya. Oke, baik. Yang kedua ini dok, bagaimana Rumah Sakit Aisyah memastikan fasilitasnya ramah bagi pasien disabilitas ya? Memastikannya fasilitasnya ramah bagi pasien disabilitas itu. Mungkin yang bisa saya kasih tahu untuk RS yang bekerja sama dengan BPJS ataupun RS umum, itu dia mempunyai yang dinamakannya akreditasi ataupun penilaian dari RS tersebut. Jadi salah satu poin dari situ juga banyak yang dinilai dari fasilitasnya bagaimana, layak untuk diakses oleh orang umum ataupun tidak. Di situ nanti muncullah penilaian-penilaian dari RS tersebut. Apakah RS-nya itu sudah terakreditasi lebih baik, dan juga biasanya kalau misalkan ada beberapa poin yang belum dilaksanakan oleh rumah sakit, itu menjadi sebuah tugas rumah sakit untuk memenuhi poin tersebut agar kerjasama dengan BPJS-nya masih bisa terjalin dengan baik kayak gitu. Jadi kalau misalkan
fasilitas kesehatan itu pasti sudah terakreditasi ataupun sudah ternilai mulai dari fasilitasnya, pelayanannya bagaimana, waktu pelayanannya bagaimana, terus tingkat triasenya kayak gimana, tingkat fokus utamanya di mana, dan seterusnya kayak gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya masih dari penanya yang sama. Apakah ada program atau kebijakan khusus yang diterapkan untuk mendukung hak kesehatan penyandang disabilitas ya? Tadi ada undang-undangnya begitu ya? Ya, ada undang-undangnya. Buat yang tadi saya bacain itu ada beberapa yang secara tertulis itu tercantum bahwa hak penyandang disabilitas itu lebih difokuskan, seperti kayak pasal 5 Undang-Undang Dasar Nomor 8 2016, kayak semua hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, perlindungan hukum, serta bebas dari stigma dan diskriminasi. Selain itu juga tadi ada yang dari PBB tahun 2006 yang disahkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, yang dimana itu konvensi yang membahas tentang aksesibilitas bukan hanya di kesehatan tapi di fasilitas semuanya, yang disahkan lewat Undang-Undang Nomor 19 itu kayak gitu. Iya, oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan. Kemudian masih ada satu pertanyaannya dari Mas Ridwan ya. Yang keempat ini nampaknya, bagaimana pelatihan tenaga medis di Rumah Sakit Aisyah untuk menangani kebutuhan khusus pasien disabilitas ya? Apakah ada pelatihan-pelatihan bagi tim tenaga medis ya? Termasuk tadi mungkin ketika orang tuna bicara atau tadi kan ada bahasa-bahasa istirahat itu ya, bahasa-bahasa isyarat tadi maksudnya. Mungkin apakah ada pelatihan-pelatihan ya? Pelatihan-pelatihan ya. Kalau untuk di RSIC ya, saya belum mengetahui begitu paham ya, tapi untuk beberapa fasilitas kesehatan yang saya pahami, dan saya juga pernah mengikuti beberapa kegiatan NGO ataupun non-government organization, itu ada beberapa pelatihan yang saya ikuti untuk seperti pembelajaran bahasa isyarat juga, yang didatangkan khusus dari organisasi yang tunarungu dan juga tunawicara untuk mengedukasi dokter-dokter bagaimana basic-basic pembelajaran bahasa isyarat untuk seperti mengenalkan, mengeja nama, dan juga memahami huruf-huruf alfabet seperti itu. Tapi untuk di RSIC saya belum begitu paham. Nanti mungkin bisa menjadi masukan untuk RSIC kalau misalkan sudah ada bisa ditambah lagi, ataupun jika belum ada bisa ditambahkan seperti itu. Baik. Terima kasih. Dan ini juga yang chat di YouTube ini ada inisial MA hadir Bung gitu ya. Kemudian Pak Sudarso Sasongko, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sudarso ini di Blora ya. Kemudian ada Sani MM, ngepan Bung Komang. Akhirnya tahu orangnya. Ingat waktu nyiarkan sepak bola Persebu. Ini pendengar saya ketika saya siaran di Persebu namanya. Nampaknya baru tahu orangnya. Biasanya mendengarkan suaranya saja orang lain. Oke, baik, terima kasih untuk Sani MM. Kemudian ada Mas Panji Khairul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja. Terima kasih yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Dan mungkin Anda juga bisa menanyakan hal-hal yang ingin Anda ketahui tentang disabilitas bersama dengan dokter di kesempatan hari ini ya. Oke, terima kasih Mas Ridwan yang sudah ikutan gabung tadi. Nah, ini berikutnya saya terima ini dok. Kembali dari Andri di Balen. Andri ini juga pendengar setia namanya. Ketika ada dialog bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, pertanyaannya begini, apakah rumah sakit memiliki program rehabilitasi khusus untuk pasien disabilitas? Dan dia, ini di belakang lagi mikir. Untuk yang bisa saya pahami dari program rehabilitasi khusus ya, untuk pasien disabilitas. Sebenarnya untuk program rehabilitasi itu tidak ada yang khusus untuk
orang disabilitas maupun orang sehat, melainkan kita merehab seseorang ataupun pasien itu berdasarkan indikasi medisnya. Jadi kalau misalkan saya sebagai dokter tidak melihat pasien saya ini disabilitas ataupun tidak, jadi nanti proses rehabilitasinya itu sesuai dengan indikasinya. Kalau misalkan pasiennya itu post-stroke misalkan, dia membutuhkan rehabilitasi tapi dia memiliki disabilitas. Oke, jadi mungkin yang cara berbedanya itu cara berkomunikasinya. Nanti mungkin kalau misalkan orang dengan stroke dan juga dengan tunawicara misalkan, saya bisa menyampaikan dengan cara berbeda, tapi untuk penanganannya, rehabilitasinya bakalan sama sesuai dengan indikasi medisnya. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem pembayaran atau jaminan kesehatan yang disediakan bagi pasien disabilitas ya? Apakah sama dengan pasien umum atau bagaimana ya? Izin jawab ya, Mas. Ya, oke. Kalau untuk sistem pembayarannya yang bisa saya sampaikan itu semua pembayaran kalau misalkan pasien itu daftar dengan BPJS itu bakal sama, mau itu disabilitas maupun itu orang yang tidak memiliki disabilitas. Dan untuk jaminan kesehatannya yang disediakannya untuk berdasarkan pemerintahan yang sekarang terfokus semua jaminan kesehatan itu menjadi satu. Kalau misalkan itu mengikuti jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah yaitu BPJS. Kalau di luar dari itu maka itu masuknya ke swasta, mangga kayak gitu. Iya, oke, baik. Terima kasih. Dan berikutnya, apakah rumah sakit memiliki data statistik mengenai jumlah pasien disabilitas yang dilayani setiap tahunnya ya di rumah sakit? Apakah ada gitu ya? Ada ya? Oke, baik. Misalkan di rumah sakit itu sekarang kan sudah menerapkan elektronik rekam medis. Jadi setiap orang yang terdiagnosis ataupun yang berobat ke sana itu mempunyai kodenya masing-masing dengan diagnosis yang berbeda. Kalau misalkan orang dengan stroke dan juga dia mempunyai disabilitas, itu bakal tercantum di situ dan sudah terekap dalam sistem elektronik, jadi bisa diakses untuk oleh pihak rumah sakit dan biasanya itu sudah lengkap di situ. Jadi masih pasti ada untuk datanya gitu. Tapi untuk angkanya saya kurang tahu berapanya itu harus di bagian rumah sakit. Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ini dari Mbak Andri, bagaimana rumah sakit mendukung kemandirian pasien disabilitas setelah mendapatkan perawatan ya di rumah sakit ini kira-kira seperti apa ini? Untuk mendukung kemandirian pasien disabilitas setelah mendapatkan perawatan. Balik lagi ke yang tadi, untuk yang bisa dilaksanakan secara objektif ataupun yang bisa terlihat, itu bisa ditingkatkannya dalam akses layanan kesehatan dari disabilitasnya, kayak lift ataupun rem ataupun juga bisa dari layanan online, video call dan seterusnya. Jadi orang yang terhambat untuk datang ke rumah sakit itu bisa menjadi lebih mudah dengan adanya jembatan-jembatan seperti tersebut yang tadi saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andri yang ada di Balen. Ini Mbak atau Mas ya? Oke. Biasanya kan nama Andri itu ada yang Mas, ada Mbak. Oke, baik. Terima kasih yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat di kesempatan hari ini. Karena ini saya kan tahunya apa namanya, tapi tidak tahu orangnya. Oke, baik. Nampaknya kita akan break dulu karena sesaat lagi dikumandangkan seruan Adzan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Insan Madani dimanapun Anda, baru saja dikumandangkan seruan Adzan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Baik muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali bersama dengan program share Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah dengan mengambil tema pemenuhan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas ya, bersama dengan dokter di kesempatan hari. Dokternya masih muda. Oke, baik. Nah, ini di YouTube-nya ada gini, Dok. Dari Zaza Irma.
salam kenal dokter. Wah, salam kenal sama dokter. Semoga salam. dapat jodoh di Bojonegoro. Sudah punya jodoh. Sudah punya jodoh. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ini dari Zaza Irma. Dan berikut dok, ini saya terima mungkin ini penanya terakhir ini dok ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Komang, saya Pak Sudarso. Pak Sudarso yang tadi saya sampaikan di Blora tadi ya. Karena di cuaca mendung ini izinkan bertanya, bagaimana cara meyakinkan pasien penyandang disabilitas yang merasa pernah mengalami diskriminasi agar tetap percaya dan nyaman dalam menerima kondisinya. Terkadang masyarakat kita kurang sadar diri ya, dan bahkan mengucilkan ya. Okay. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Oke, mungkin langsung bisa dijelaskan ya. Oke, terima kasih Pak Sudarso. Jadi saya di sini emang banyak seperti yang tadi saya sebutkan, stigma yang membuat pasien-pasien itu enggan untuk datang ke rumah sakit mendapatkan pelayanan. Tapi dengan sekarang itu lebih aware masyarakatnya dan banyak orang-orang yang membentuk suatu grup ataupun organisasi untuk mendukung hal-hal tersebut menjadi lebih aman, nyaman, dan tentram. Kalau misalkan seperti itu, saya sarankan orang-orang yang punya disabilitas itu ikut pertama ikut berorganisasi dengan orang-orang yang memiliki disabilitas, dan biasanya di situ banyak pintu untuk menyebarkan ilmu-ilmu mereka yang bisa mereka dapatkan, kayak misalkan bahasa isyarat dan seterusnya. Jadi orang-orang lebih aware sebenarnya orang-orang dengan disabilitas itu sama seperti kita, butuh kesehatan, sandang, pangan, papan. Jadi semua itu rata gitu. Dan untuk yang bisa ditekankan lagi, mungkin orang-orang yang terdekatnya bisa lebih mendekat dan bisa memberikan support untuk orang-orang bisa lebih percaya diri untuk datang ke tempat umum, terutama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti itu. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Sudarso yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah ya di kesempatan hari ini. Dok, kira-kira mungkin terakhir yang saya tanyakan itu bagaimana ya standar aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas ya di Indonesia saat ini ya? Cara umum ya. Kalau misalkan standar pelayanan disabilitas ya, untuk di bagian umumnya itu sebenarnya kalau misalkan di kota-kota yang besar itu saya lihat sudah lebih baik dan sudah lebih bagus untuk secara awareness-nya, secara fasilitasnya, dan secara orang-orang menanganinya seperti apa. Tapi mungkin karena Indonesia itu luas sekali ya Mas ya. Seperti saya juga sebelum datang ke sini untuk ditugaskan belum tahu itu Bojonegoro ada di mana dan seperti apa gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah kesini dan setelah datang sini orang-orangnya pada baik dan ramah-ramah, dan untuk pelayanan kesehatannya juga sekarang udah lebih baik dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Jadi dengan adanya tadi akreditasi rumah sakit, dengan penyetaraan semua rumah sakit, jadi rumah sakit itu mempunyai standarisasi untuk berdirinya sebuah rumah sakit seperti apa. Jadi tidak sembarang rumah sakit mendapatkan kerjasama dengan BPJS ataupun seterusnya. Dan fasilitas-fasilitas umumnya juga saya lihat sekarang, seperti saya pernah ke Bank Jatim, udah punya rem, udah punya akses yang bagus untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Jadi semakin hari semakin, menurut saya semakin lebih baik untuk orang kesadarannya maupun fasilitasnya maupun tentang pemikiran stigma maupun diskriminasinya seperti itu. Baik, terima kasih Dok. Waktunya sudah terbatas nampaknya. Sehingga Insan Madani demikian tadi untuk bincang-bincang set bersama
Rumah Sakit Aisyah terkait tentang pelayanan disabilitas. Semoga talkshow kita hari ini memberikan inspirasi dan wawasan baru kepada kita semua untuk terus mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif dan ramah bagi saudara-saudara kita, dalam hal ini adalah penyandang disabilitas. Kami ucapkan terima kasih kepada dokter, kepada narasumber dari Rumah Sakit Aisyah ini yang telah berbagi ilmu dan pengalaman, serta kepada seluruh pendengar yang setia mengikuti program ini. Jangan lupa untuk terus mendukung upaya pelayanan yang adil dan merata bagi semua tanpa terkecuali. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Kamis depan ya, dengan tema yang berbeda. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.